Amelia Zerlina. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Saat ini saya berlokasi di Semarang. Nah, untuk KKN yang harus saya lakukan, saya mengambil KKN secara mandiri di rumah saya sendiri atau di lingkungan tempat saya tinggal dengan tema edukasi pencegahan COVID-19 dan memaksimalkan penggunaan digitalisasi. Di sini pula saya juga memiliki beberapa latar belakang untuk mensukseskan kegiatan KKN tahun 2021 periode kedua dengan tujuan umum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah saya. Nah, untuk lokasinya sendiri, saya melakukan KKN di Kelurahan Kedungmulu, Kecamatan. Nah, disinilah tempat di mana saya melakukan kegiatan KKN saya secara mandiri periode kedua tahun 2021, yaitu di Perumahan Sinar Waluyo. Ini adalah program pra-KKN yang dilakukan lewat aplikasi Zoom secara digital oleh Pak Rektor dan jajarannya untuk melepas para mahasiswa periode kedua KKN Universitas Diponegoro. Setelah itu, saya berkunjung ke rumah Ketua RT 4 Perumahan Sinar Waluyo untuk melakukan perizinan. Dan ini merupakan salah satu program yang saya lakukan, yaitu melakukan input data ke dalam Google Excel untuk memudahkan sekretaris dan Ketua RT dalam mencari data kependudukan yang ada. Terdapat kurang lebih 130 data yang harus saya input dan beberapa dari data tersebut harus saya update. Selain itu, saya juga melakukan update pula kepada Ketua RT dan Sekretaris yang ada di RT 4 supaya jika ada kesalahan atau beberapa hal berkaitan dengan perkara kematian ataupun perpindahan warga, itu bisa langsung saya. Selanjutnya, saya juga membuat e-poster yang nantinya sudah saya sebar di grup RT 4 Perumahan Sinar Waluyo Selatan. Biasanya, saya melakukan input data selama 2 jam setiap harinya. Dan kegiatan ini akhirnya berakhir selama 18 hari. Nah, untuk melakukan input data sendiri sebenarnya memakan waktu yang cukup lama karena ada beberapa kendala. Biasanya hal ini berkaitan dengan perpindahan maupun kematian. Tetapi hal ini bisa diselesaikan dan di sini saya bisa membantu sekretaris serta ketua RT 4 Perumahan Sinar Waluyo. Selain itu, ada kegiatan lain yang juga saya lakukan, yaitu saya melakukan rekaman untuk kegiatan senam bersama selama 3 menit. Nah, senam ini adalah senam basic yang bisa dilakukan untuk kardio. Tujuannya adalah untuk menjaga imun tubuh dan kesehatan warga yang ada di sekitar. Kegiatan lain yang juga saya lakukan untuk mensukseskan SDGs nomor 11 berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan kampung adalah kegiatan membersihkan lingkungan perumahan RT 4 Perumahan Sinar Waluyo. Hal ini dikarenakan dengan lingkungan yang bersih, maka memiliki ekspektasi warganya pun juga menjadi sehat. Nah, oleh sebab itu, hal ini bisa dimulai secara mudah dengan membersihkan taman-taman toga yang ada di RT 4. Di sini saya dibantu oleh Pak Edi. Pak Edi sendiri merupakan salah satu warga yang ada di RT 4. Nah, beliau biasanya memang memiliki tugas untuk membersihkan tempat-tempat atau membersihkan pula taman-taman toga yang dimiliki oleh warga. Nah, di sini pekerjaan saya adalah membantu untuk menyapu dedaunan yang sangatlah kotor karena sudah lama taman toga ini tidak dibersihkan oleh warga. Hal ini disebabkan karena warga harus melakukan isoman dan beberapa melakukan pekerjaan di luar rumah. Oleh sebab itu di sini saya dengan Pak Edi sudah melakukan janjian dan akhirnya kami membersihkan taman toga ini.
Waktu yang digunakan untuk membersihkan Taman Toga ini sekitar 45 menit sampai 1 jam. Tetapi hal ini bukan menjadi masalah bagi saya. Walaupun udara cukup terik dan juga angin sangat kencang, di sini saya dan Pak Edi sangat bersemangat dalam membersihkan lingkungan. Hal ini karena saya memiliki kontribusi bagi kesehatan warga dan juga program lain yang saya lakukan adalah saya membagikan 50 nasi kotak kepada 50 warga yang ada di Kota Semarang. Dan di sini saya juga bekerja sama dengan DAG atau Demi Anak Generasi Komunitas, dan juga di sini juga bekerja sama dengan Rumah Makan Joglo Semarang yang letaknya ada di Bandungan. Di sini saya berkegiatan untuk membagikan beberapa nasi kotak kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di Kota Semarang. Dengan targetnya adalah tukang parkir, lalu ada tukang sampah, tukang becak, dan lain sebagainya. Bahkan di sini ada beberapa dari mereka juga menceritakan bagaimana perasaan dan bagaimana kondisi mereka selama masa pandemi. Kegiatan ini merupakan hasil dari bantuan teman-teman yang ada di daerah saya dan juga orang-orang baik lainnya yang ada di Kota Semarang maupun di daerah-daerah lainnya untuk saling membantu selama masa pandemi. Nah, dalam pembagiannya sendiri saya dibantu oleh keluarga dari Bapak Pau supaya bisa membagikan makanan ini ke orang-orang dengan tertib dan juga lancar. Nah, seperti salah satu contohnya adalah kegiatan pembagian yang saya lakukan di salah satu tempat yang ada di Kota Semarang ini. Di sini saya membagikan ke tukang parkir, lalu juga ke orang-orang yang membutuhkan di sekitar pinggir jalan, dan ini adalah kegiatan yang saya lakukan dengan salah satu adik saya. Kegiatan pembagian makanan ini dilakukan di minggu ketiga. Nah, kegiatan ini dilakukan pada pukul 12:30 siang sampai jam 4 sore. Kegiatan yang mengesankan adalah ketika saya harus membagikan salah satu nasi kotak kepada Ibu Widowarti, seorang penjual daun pisang yang sudah berjualan selama 10 tahun, tetapi akibat pandemi dagangannya pun jarang sekali laku. Di sini tidak hanya mewawancarai, saya juga membagikan makanan. Selain itu, saya juga membagikan makanan ke salah satu tukang becak yang sudah ada di depan SMP Negeri 36 Kota Semarang ini. Di sini saya memberikan makanan sebanyak 5 nasi kotak kepada beliau karena keluarganya pun berjumlah 5 orang. Pada minggu keempat, saya melakukan hal yang sama, yaitu berencana untuk membagikan 50 nasi kotak. Tapi saat ini target sasarannya yang berbeda. Jika sebelumnya target sasarannya adalah warga Kota Semarang, maka saat ini target sasarannya adalah teman-teman yang berada di panti asuhan Darul Husna yang ada di Gunung Pati, Kabupaten Semarang. Sebelumnya saya pergi dahulu ke Omah Joglo untuk mengambil makanan sebanyak 50 nasi kotak.
Saya mendapatkan 50 nasi kotak, saya langsung membagikannya ke Panti Asuhan Darul Husna yang ada di Gunung Pati, Kabupaten Semarang. Di sini kami langsung bertemu dengan Bapak Husein selaku kepala dari Panti Asuhan ini. Kegiatan selanjutnya yang juga saya lakukan adalah melakukan webinar bersama mengenai soft skill development bersama teman-teman yang ada di RT 4 dan juga berkolaborasi dengan Gelis Indonesia. Nah, disinilah saya dengan Kak Hari, salah satu mahasiswa UGM itu memberikan sebuah materi yang berkaitan dengan soft skill development, khususnya di bidang LinkedIn. Nah, di sisi lain, di minggu terakhir saya juga melakukan webinar dengan tema marketing communication yang berkolaborasi dengan COE Indonesia yang bisa juga dilihat hasilnya di live. Di akhir kegiatan KKN Mandiri yang dilakukan di rumah masing-masing atau di kampung halaman, saya meminta kepada Ketua RT yaitu Pak Isworo untuk memberikan testimoni dan berikut testimoni. Nama saya Mimi Sakina Hilma dari RT 4 Perumahan Sinar Waluyo. Saya di sini ingin memberikan sedikit testimoni tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh saudari Chen Maurelia. Dari kegiatan webinar yang sudah dia lakukan, saya mendapat kesan bahwa webinar itu cukup bermanfaat karena memberitahukan kita bagaimana tentang komunikasi yang lebih baik, juga sedikit lebih menambah wawasan terkait marketing dan juga hal-hal yang mungkin kurang dipahami atau kurang diketahui oleh masyarakat sekitar di sini. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Demikian kegiatan KKN yang sudah saya lakukan selama 43 hari penuh bersama dengan Universitas Diponegoro dan juga keluarga yang ada di Kompleks Waluyo, RT 4 RW 1 Kecamatan Balang, Kelurahan Kedung. Sekian kegiatan saya. Semoga kegiatan KKN saya di periode kedua Universitas Diponegoro tahun 2021 bisa bermanfaat dan juga berdampak bagi semua warga yang ada di kelurahan ini dan juga keluarga yang ada di Kota Semarang. Terima kasih. Stay safe and stay healthy.